Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, hormati, gratis, tak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Itulah hendaknya selalu yang keluar dari hati sanubari kita dalam menghadapi ujian berat, yaitu pandemi yang tak henti-henti, yang nyata-nyata telah meluluhlantakkan kehidupan kita. Tentu penyerahan diri secara total harus kita ikuti dengan ikhtiar-ikhtiar maksimum, ikhtiar-ikhtiar yang paripurna untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita, agar tidak tertular oleh virus yang benar-benar menakutkan tersebut. Dan jalannya adalah dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang insya Allah setelah setahun kita sangat familiar dengan protokol-protokol tersebut, dan bagi kita tak hendak lagi menjelaskannya atau memaparkannya. Hari ini Bang Kica tak hendak berceloteh, berkicau, tapi Bang Kica ingin hari ini kita mendongeng, atau tepatnya Bang Kica ingin men-sharing sebuah dongeng atau cerita rakyat yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Cerita ini adalah cerita tentang seseorang yang dalam bahasa vulgarnya adalah rakus, dan kerakusan itu potentially merugikan diri sendiri. Dulu waktu Bang Kica kecil, saat itu belum ada televisi, belum ada smartphone apalagi, dan biasa ketika kita hendak tidur, orang tua kita akan menuturkan beragam cerita-cerita pengantar tidur. Bukan hanya sekedar cerita, tetapi di balik cerita-cerita tersebut ada pembelajaran tentang budi pekerti, tentang sifat baik dan sifat buruk. Dan pada saatnya atau pada masanya dulu, kami tumbuh berkembang, antara lain dibesarkan, dinamakan oleh cerita-cerita tersebut. Dan cerita-cerita tersebut membentuk karakter kami, membentuk watak, memberikan satu pencerahan kepada kami tentang apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Untuk tidak berlama-lama, Bang Kica ingin kita semua menyaksikan cerita atau dongeng rakyat yang berasal dari Sumatera Barat dengan judul Lebay Malam. Kalau dulu dituturkan hanya dengan bahasa lisan, maka yang kita hendak saksikan berikut ini adalah ada narasi bahasa lisan dan ada bentuk visual dalam bentuk kartun yang disajikan dengan apik oleh dongeng kita. Ya, selamat menyaksikan Lebay Malam. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang laki-laki yang bernama Lebay. Pak Lebay, begitu orang-orang memanggilnya, memiliki kegemaran memancing. Sehari-hari, Pak Lebay tinggal di sebuah pondok sederhana yang dekat dengan sebuah sungai. Di desa tempat Pak Lebay tinggal, sampan juga digunakan sebagai sarana transportasi sungai. Pekerjaan sehari-hari Pak Lebay adalah menangkap ikan. Pak Lebay menjual ikan yang ditangkapnya di sebuah pasar dekat sungai. Pak Lebay menangkap ikan dengan cara memancing. Seperti pagi tersebut, Pak Lebay pergi memancing ditemani anjing peliharaannya. Seorang tetangganya yang tinggal di hilir sungai mendatangi. Hai Lebay, bagaimana tangkapanmu hari ini? Belum seekor ikan pun aku dapatkan. Entah pada pergi kemana ikan-ikan itu. Ngomong-ngomong, besok pagi datanglah ke rumahku. Aku mengadakan pesta menyembelih kerbau. Aku akan memberimu 1 kepala kerbau. Wah, tentu saja aku mau datang. Terima kasih untuk undangannya. Tak lama setelah tetangganya yang di hilir pergi, datanglah tetangganya yang tinggal di hulu. Pak Lebay, jangan lupa besok pagi datang ke rumahku ya. Aku mengadakan pesta. Wah, pesta apa yang diadakan di rumahmu? Aku akan menyembelih 2 ekor kerbau. 2 kepala kerbau akan kuhadiahkan khusus untukmu. Pak Lebay merasa sangat girang mendapatkan 2 undangan pesta. Karena itu, ketika mendapatkan seekor ikan, dia pun segera pulang. Tidak perlu mencari ikan banyak-banyak untuk dijual, cukup seekor ikan untuk makan hari itu. Keesokan paginya, Pak Lebay telah bersiap di atas sampannya, tapi dia tiba-tiba bingung. Kalau aku ke hulu, aku akan mendapatkan 2 kepala kerbau, tapi masakannya tidak terlalu enak. Kalau ke hilir, aku akan mendapatkan 1 kepala kerbau, tapi masakannya sangat enak. Untuk beberapa saat lamanya, Pak Lebay diam saja karena bingung mengambil keputusan.
Lebih baik aku ke hulu. Meskipun masakannya tidak enak, tapi aku mendapatkan 2 kepala kerbau. Pak Lebay mendayung sampannya ke arah hulu. Meskipun hanya 1 kepala kerbau, tapi masakan temanku di hilir sangatlah lezat. Lebih baik aku ke sana saja. Pak Lebay pun berbalik dan mendayung sampannya ke arah hilir. Tapi cuma 1 kepala kerbau, paling 2 hari juga habis. Kalau 2 kepala kerbau, setidaknya aku tidak perlu mencari ikan selama 4 hari. Pak Lebay pun kembali berubah pikiran. Dia memutar sampannya dan mendayung ke arah hulu. Tapi masakan temanku di hilir memang tidak ada bandingannya di kampung ini. Jarang-jarang aku bisa merasakan masakan yang sangat lezat. Wah, Pak Lebay kembali berubah pikiran. Pak Lebay ternyata tidak mampu mengambil keputusan. Dia hanya bolak-balik ke arah hulu dan hilir. Hingga matahari pun sudah condong ke ufuk barat. Akhirnya, rasa lapar mendera Pak Lebay. Waduh, lapar sekali. Lebih baik aku ke hulu. Aku akan makan 2 kepala kerbau sepuasnya. Dalam perjalanan menuju hulu, Pak Lebay bertemu temannya. Hai Lebay, wah kamu kemana saja? Pesta sudah usai, semua makanan habis dibagi-bagikan. Apa? Makanan sudah habis? Iya, kamu terlambat sih. Hai Lebay, kamu mau datang ke pesta di hilir? Iya, pestanya belum selesai kan? Wah, kamu terlambat. Pesta sudah usai dan makanan sudah habis semua. Dan akhirnya, Pak Lebay hanya bisa menggigit jari. Sikapnya yang selalu bimbang dalam mengambil keputusan membuatnya tidak mendapatkan apa-apa. Setelah gagal pergi ke hulu maupun ke hilir, Pak Lebay yang sudah sangat lapar memutuskan untuk pergi memancing. Ditemani anjing peliharaannya, Pak Lebay membawa sebungkus nasi dan arang. Rencananya, nasi tersebut akan dimakannya dengan ikan yang akan ditangkapnya. Dia juga sudah menyiapkan arang untuk membakar ikan. Tidak lama setelah melemparkan kailnya, seekor ikan langsung menyambar mata kail Pak Lebay. Sepertinya ikan tersebut sangat besar. Pak Lebay sangat kewalahan menarik kailnya. Sepertinya kailnya menyangkut di dasar sungai. Tanpa pikir panjang, Pak Lebay segera menceburkan dirinya ke dalam sungai. Pak Lebay melihat seekor ikan besar sedang berusaha melepaskan diri dari mata kail. Tanpa membuang waktu, Pak Lebay berusaha menangkap ikan tersebut. Sayang sekali, ikan besar itu berhasil lolos. Dengan wajah kesal, Pak Lebay kembali naik ke sampannya. Hei, kenapa kamu memakan nasiku? Karena nasibnya yang malang tersebut, akhirnya para warga kampung pun memberi julukan Pak Lebay Malang. Ya, Sobat Jelata, itu tadi cerita tentang Lebay Malang, cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat sana. Apa yang bisa kita ambil, atau hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut? Tentu hikmah pertama adalah ketamakan memang akan merugikan diri sendiri. Yang kedua, ada kalanya kita tidak bisa memilih semua. Karena kalau kita memilih semua, maka potensial kita akan tidak mendapatkan salah satunya, atau satu pun tidak. Dan agaknya, dalam konteks kekinian, cerita rakyat tersebut sepertinya sama dengan nasib yang saat ini kita alami. Kita tahu, dalam pandemi ini beberapa negara telah berhasil mengendalikan dan kehidupan mereka relatif sudah mulai normal kembali. Tapi lihatlah apa yang menimpa kita. Kita tahu di awal-awal para saintis, ahli-ahli yang sangat memahami perilaku virus ini telah menyarankan kepada kita, bukan hanya ahli dalam negeri tapi ahli luar negeri, agar pengendalian dilakukan dengan cara membatasi ruang gerak manusia, atau dalam bahasa dunianya kita sebut lockdown. Lockdown adalah satu pembatasan sosial secara masif dalam satu negara, di mana warga tidak boleh beraktivitas, dan diharapkan dalam masa isolasi tersebut, dalam masa lockdown tersebut, virus-virus tersebut bisa hilang, karena dia tidak punya kemampuan lagi untuk mencari inang-inang baru, karena jarak orang atau aktivitas orang disekat, tidak lagi bisa berhubungan satu sama lain. Dan diharapkan dalam masa penyekatan tersebut, dalam masa lockdown tersebut, ada yang namanya, dalam istilah biologinya itu, masa inkubasi, masa hidup. Dalam masa hidup si virus itu, ya lebih kurang 2 minggu, dan dia tidak menemukan inang-inang baru lagi, maka penyebarannya tentu tidak akan tumbuh atau berkembang secara eksponensial. Dan bagi mereka yang terinfeksi pada saat lockdown tersebut, karena jumlahnya belum banyak, tentu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih mampu menangani atau membantu mereka. Tapi apa yang dipilih oleh
negeri kita, dan kita memilih untuk menyelamatkan ekonomi dan mengendalikan virus. Kita mengeluarkan istilah-istilah yang sebenarnya dalam konteks undang-undang kekarantinaan menurut beberapa teman gak ada itu. Ada yang namanya PSBB, ada yang namanya PPKM dan lain sebagainya. Dan satu lagi, pada saat pembatasan-pembatasan tersebut kita lakukan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya bisa mensupport kehidupan mereka. Sehingga ketertiban yang diharapkan tentu akan serta-merta tidak bisa. Karena apa? Begitu banyak dari masyarakat kita yang hidup dari hari ke hari. Kalau mereka tidak bekerja, maka mereka tidak bisa menafkahi keluarganya. Dan tentu saja untuk hal-hal semacam ini amat sangat manusiawi kalau mereka tetap keluar mencari nafkah. Jadi, lebay malang begitulah nasib kita saat ini. Kita memilih untuk mengendalikan virus dengan cara kita, tidak sesuai dengan sarannya para saintis. Lalu kita juga memilih untuk menyelamatkan ekonomi. Dan lihatlah hasilnya, ekonomi kita ya tidak terselamatkan atau katakanlah cenderung memburuk, sementara virus tidak terkendalikan. Memang nasib kita bak lebay malang, tidak dapat kepala kerbau di hulu, tidak dapat di hilir. Begitulah kita sekarang. Virus tidak dapat kita kendalikan, ekonomi tidak bisa kita selamatkan. Walau bisawab. Demikian kisah inspiratif cerita rakyat dari Minangkabau. Mudah-mudahan kita semua tetap menjaga diri, keluarga, agar cepat keluar dari pandemi. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.